Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Yang kami muliakan pengurus Masjid Baitur Rahman beserta jajaran yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, Ayah Bunda, rekan-rekan, anak-anak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada hari ke-7 di bulan Rajab 1444 Hijriah, artinya kurang lebih 53 hari lagi menuju bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Para ulama kita mengajarkan kita untuk memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada Ramadan tahun ini yang menjadi Ramadan terbaik kita, insya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan semuanya senantiasa dalam rangka menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau katakan dalam hadis riwayat Ahmad, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa di antara kalian yang menegakkan sunnahku, maka mereka mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku, maka kelak mereka akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para ulama mencatat, dan ini selalu diulang-ulang oleh Ustaz Dery Sulaiman, ada lebih dari 18.000 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tinggalkan bersama para sahabatnya sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Kurang lebih berapa Bapak Ibu? 18.000, dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang itu berupa qaul, ucapan, termasuk doa-doa yang selalu kita gunakan dalam keseharian kita. Dan luar biasa, Islam menjadi agama satu-satunya yang paling lengkap mengatur kehidupan umatnya, yang tidak akan ditemukan di agama lain, karena seluruh urusan ada doanya, betul? Nak makan ada doa, betul? Nah, setelah makan ada doanya. Nak tidur ada doa. Bangun tidur ada doa. Nak keluar rumah ada doa. Nak masuk masjid ada doa. Keluar masjid ada doa. Bahkan mohon maaf, suami istri pun ketika bercampur juga ada doanya. Luar biasa Islam yang tidak akan ditemukan di agama lain. Kami galak ngisi ceramah pernikahan, kami galak bertanya sama pengantin yang galak bersanding itu. Hui, kamu yang duduk ini, mohon maaf, aku nak nanya, kamu tuh lapal belum doa suami istri kalau bercampur? Ini aku nyampe ke apa adanya Bapak Ibu, nyaris 90% lebih rata-rata pengantin zaman sekarang kalau ditanya masalah doa itu, pertanyaan jawabannya apa kira-kira? Apa jawabannya? Bismillah bayi Ustaz, lanjak ke nah kau, lantak kau. Rata-rata ngomong bismillah baik, lanjak ke. Tidak hati yang ngapal doa itu. Padahal kalau kata Nabi, barang siapa membaca doa tersebut, sebelum mereka campur, insya Allah janin yang lahir dari hubungan tadi akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk sampai beliau dewasa. Maka mohon maaf, jangan-jangan banyak budak nakal zaman sekarang, kurang ngajar zaman sekarang, tuman zaman sekarang. Karena apa? Karena mak bapaknya dulu waktu campur tidak maco doa ini, bisa tak sempat. saking tidak sabar yang tadi lanjak ke tadi kan, padahal cuma pendek doanya, dan aku yakin Bapak Ibu apal galau-galau. Tak tahu apal ya nanti tidak kira-kira. Apa doanya? Bismillahi Allahumma janibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Pendek doanya, lanjak ke setelah itu tidak apa-apa. Kalian belum lanjak ke dulu nih, maca doa ida.
Maka ketika anaknya nakal, nak nyala ke anak. Padahal kami mak bapaknya lah nakal duluan sebelum berproses. Maka itu rahimakumullah, luar biasa Islam dengan sunnah Nabi ini beliau tinggalkan. Seluruh urusan ada sunnahnya. Yang qaul, yang perbuatan, Nabi contoh ke langsung. Mak mano beliau dalam kesehariannya pakai gamis, pakai sorban. Maka mohon maaf kalau kita nyinggung ada dulu kita pakai gamis, pakai sorban, jangan kita rotok, jangan kita rebuti. Beliau sedang menegakkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belum pacak negakkannya, belum pacak ngawikannya, jangan tinggal ke galau-galau. Hormati mereka yang sudah berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh bercelak. Aku jingok dari tadi belum ada yang di sini yang bercelak. Tidak apa-apa. Itu sunnah Nabi. Bagi yang sanggup silahkan. Ini luar biasa secara kesehatan yang bercelak itu matanya jauh lebih terang, lebih cerah. Nah, iya. Kemudian maaf bersiwak. Kata Nabi, kalaulah tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk selalu bersiwak sebelum mereka sholat. Bersiwak dulu. Ustadz, bersiwak itu yang pakai kayu itu? Tidak mesti. Itu kayu siwak, iya. Silakan kalau nak pakai kayu itu, silakan. Bersiwak itu maknanya gosok gigi. Jangan sampai mohon maaf ketika lagi sholat, Allahu Akbar, bekas peti, jengkol segala macam berdepis tadi. Mambunya udah lemak ke kanan kiri tadi, ya Allah, tetangga kanan kiri, malah masa bapak ini mulut tadi. Maka mohon maaf, ini sunnah juga, gosok gigi kalau baca. Jangan cuma 2 kali sehari, baik. Kalau baca kata Nabi, kalau tidak memberatkan umatku, maka keperintahkan mereka setiap nak sholat mereka siwak dulu, gosok gigi dulu. Aku yakin di sini gosok gigi kalau mandi kalau soalnya kan, alhamdulillah. Betapa luar biasanya Islam mengatur kehidupan manusia yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, maka berkenaan dengan sunnah tadi, kalau kita belum mampu menegakkan semuanya, tolong jangan tinggalkan semuanya. Lakukan mana yang bisa kita lakukan sesuai dengan kadar kemampuan kita yang kita miliki. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa bulan Rajab adalah bulan diturunkannya perintah salat. Dan kaget insyaallah kurang lebih 3 pekan lagi ramai akan kita sama-sama peringati, namanya peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa di mana Nabi dihibur Allah Subhanahu wa taala setelah kehilangan 2 sosok yang paling beliau cintai, yang selalu mendukung dakwah beliau. Yang pertama adalah siapa yang pertama? Istrinya, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang berpulang, yang membuat Nabi begitu sedih. Bahkan ketika setelah wafatnya pun Nabi masih galak menyebut-nyebut nabonya. Ya sampai-sampai gara-gara itu menyebabkan Aisyah cemburu. Kok sebegitu cintanya Nabi dengan Khadijah? Karena luar biasa. Kata Nabi, sebelum ada kalian dia yang sedang membela aku, dia yang berkorban untukku, dia yang menghabiskan hartanya dalam perjuanganku. Luar biasa seorang Khadijah. Maka ketika wafat Nabi sedihnya luar biasa. Tidak berselang 40 hari ditinggalkan siapa lagi? Pamannya Abu Thalib. Beda dengan pamannya ini, selain pamannya adalah seorang yang mendukung dakwah Nabi, yang buat Nabi sedih adalah sampai akhir hayatnya pamannya juga belum mengucapkan syahadatain, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Karena ketika akhir hayatnya beliau bimbang. Di sebelah kanannya ada Nabi, di sebelah kirinya ada geng dia yang selama ini besar dengan dia. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, kalau Abu Janda belum ada waktu itu dan abu-abu yang lainnya lah pokoknya. Mereka yang ngoloi, wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu dan mempermalukan garis keturunanmu? Dioloi emak itu, padahal dalam hatinya dia sudah membenarkan bahwa ajaran ponaknya ini benar, tinggal mengucapkannya baik. Maka kata Nabi, al imanu
tasdiqu bil qalbi. Iman itu membenarkan dalam hati. Iqraru bil lisan, diikrarkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dan diamalkan dengan anggota tubuh, dengan perbuatan. Maka seorang Abu Thalib ini baru sebatas benar dalam hati. Dia sudah mengatakan bahwa Islam itu agama yang benar, tapi baru sebatas hatinya, belum sampai level iqrar bil lisan. Maka kata Nabi, wahai pamanku, ucapkanlah syahadatain, maka kelak aku akan bersaksi di hadapan Allah untuk membelamu. Tapi tidak juga sampai nafas yang terakhir beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini yang membuat Nabi sedih. Sosok yang beliau hormati, yang beliau sayangi, yang mendukung dakwah beliau tidak juga beriman kepada Allah dan Rasulnya hingga akhir hayat. Maka konon dikatakan oleh para ulama, beliau akan mendapatkan azab neraka yang paling ringan. Itu adalah Abu Thalib. Apa azabnya? Beliau kelak akan dipakaikan terompah atau sendal dari neraka, yang kalau dipakai ini akan membuat kepala kita mendidih sampai hancur kepalanya, kemudian terbentuk lagi dan seterusnya. Fiha abada, kekal selamanya. Itu yang paling ringan azab neraka. Maka jangan coba-coba ngecup neraka. Yang paling ringan bayi itu azabnya, apalagi yang berat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin rahimakumullah, kami tidak akan membahas tentang Isra Mi'raj, biar itu akan jadi domain para penceramah kita pada waktunya kaget. Tapi yang ingin kami ingatkan di kesempatan yang singkat ini adalah bahwa bulan Rajab ini adalah bulan diturunkannya perintah salat. Maka mari perhatikan kembali salat kita. Kenapa kami perlu mengingatkan lagi salat? Karena ternyata kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal ibadah yang pertama kali kelak akan dihisab Allah, dihitung Allah, direkin Allah dari setiap hambanya, termasuk kita galau-galau di sini, kelak di yaumil qiyamah adalah as-shalah. Salat. Kalau sholatnya baik, kalau sholatnya benar, insya Allah ibadah amal yang lain juga akan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, kalau sholatnya buruk, kalau sholatnya tak sempurna, bolong-bolong, tidak sesuai dengan contoh Nabi, maka mohon maaf amal yang lain pun akan ikut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main dengan sholat ini. Maaf dengan segala hormat, kita boleh jadi seorang yang ahli sedekah, rajin sedekah, dermawan, infak terus dan lain sebagainya. Tapi dalam kenyataannya sholat berjamaah kita yang 5 waktu ada yang bolong-bolong, tidak kita gawe ke. Maka maaf, sedekah tadi jangan-jangan tak mampu kelak menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Pintunya dewe tidak kita sempurnakan. As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah pintu syurga. Ada mungkin di sini yang jadi ahli saum, yang rajin puasa Senin Kemis, Ayaumul Bait, 3 hari berturut-turut di setiap bulan nih, tanggal 13, 14, 15. Atau juga mungkin bahkan sehari puasa sehari dah, alias puasa Daud. Tapi mohon maaf dengan segala hormat, solatnya bolong-bolong, yang 5 waktu tak sempurna, maka puasa tadi akan jadi hambar, tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama baik kalau kita puasa tak solat itu, orang pakai baju tak pakai celana. Ya Pak Haji, cobalah kalau kita pakai baju tak pakai celana. Begitupun sebaliknya, kita solat tak ada puasa, pakai celana tak pakai baju, tak lemak tetap baik. Maka hadirin rahimakumullah, bulan ini menjadi perhatian kita khusus tentang mana solat kita. Bukan berarti bulan yang lain tidak. Karena ini bulan diturunkannya perintah solat, maka sudah siapnya lah di bulan ini kita punya perhatian lebih terhadap solat kita. Karena solat kita menjadi penentu amal kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mohon maaf, kita ini baru ganti tahun nih dari tahun 2022 ke tahun 2023, kurang lebih hampir satu bulan. Kami teringat pesan dari khalifah yang keempat, menantu Nabi, sahabat Nabi, Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah
radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa di antara kalian yang hari ini lebih baik daripada kemarinnya, mereka lah orang-orang yang beruntung, rabihun. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbunun. Dan barang siapa di antara kalian yang hari ini sama saja dengan kemarinnya, mereka adalah orang-orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Dan barang siapa di antara kalian yang hari ini lebih buruk daripada kemarinnya, mereka adalah orang-orang yang celaka dan mendapatkan laknat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Kalau kita diminta milih dari 3 statement yang disampaikan oleh Imam Ali, yang pertama, kedua, apa ketiga yang nak kita pilih? Pak, 1, 2, 3. 1, Bu. Oh, Bu. Waduh, pasti aku yakin milih 1, betul? Menjadi pribadi yang rabihun, beruntung. Cuman pertanyaannya adalah, seberapa beruntung kita melihatnya dalam sudut pandang ibadah kita? Dan tolak ukurnya adalah lagi-lagi adalah sholat. Malu sholat kita. Sholat inilah akan menjadi kunci apakah kita beruntung di dunia atau malah sebaliknya. Makmano ibadah kita yang tahun 2022 kita pastikan lebih baik daripada tahun 2021. Begitupun seterusnya. Karena 2023 baru sebulan kurang lebih kita lalui. Maka ini jadi sebuah introspeksi diri buat kita galau-galau untuk kembali memperhatikan sholat kita. Hadirin rahimakumullah. Maka kembali masalah sholat tadi, para ulama sepakat bahwa seluruh ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya ada 2. Berapa? 2. Syarat yang pertama, ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada satupun ibadah yang niatnya tidak karena Allah, tidak lillahi ta'ala. Itulah ngapa kalau kita memulai ibadah, terutama bagi kawan-kawan yang membiasakan berniat dengan lafaz ya. Contoh sholat, usolli fardhu subuhi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala tertolak ibadah tersebut. Kaget bulan puasa, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi. Kata lillahi ta'ala tertolak puasa tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh ibadah yang pernah haji, umrah, nawaitul umrata lillahi ta'ala, dan seterusnya. Kenapa? Pentingnya memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu tak kata lain niatnya semata-mata karena Allah. Bergeser sedikit baik bukan karena Allah, contoh linnas karena manusia, selesai. Ibadah itu hanya sebatas ritual, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ada bujang datang ke Masjid Baitur Rahman. Bujang ini ada rasan dengan salah satu anak gadis pengurus Masjid Baitur Rahman, anggap baik. Tidak, nak berasan Pak Haji ya. Nah jadi mantu tadi di sini tahu calon mertuanya galak rajin sholat di sini, sholat pula dia. Biasanya bujang ini aman sholat, cepatnya luar biasa. Sholat maghrib biasanya cuman 2 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tiba-tiba tahu calon mertuanya ada di sini, lain. Pas ke sini takbiratul ihramnya dia agak berubah. Allahu Akbar. Pakam. Slow motion. Ya. Gerakan pelan tidak. Kebetulan calon mertuanya ini wong pedamaran. Dijingoknya di calon mertuanya. Ai pakam calon mantuku. Mantap gerakan iko. Allah Akbar. Padahal bujang tadi melakukan gerakan sholat bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena pengen dipuji oleh calon mertua. Selesai sholatnya katik nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngutlah nak sejam dia sholat, katik nilainya karena bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami ingat pesan dari Fudail bin Iyad. Kita ini kan ada sebagian masyarakat kita takut, kaget kalau datang ke masjid, kaget diomongi cak
kealiman, betul? Dia omongin cak ahli ibadah, rajin dikit-dikit ke masjid, dikit-dikit ke masjid. Maka kata Fudail bin Iyad, kalau kalian beribadah karena manusia, maka itu adalah syirik. Tapi tidak datang beribadah karena takut dilihat manusia, itu riya. Aku ulangi, beribadah karena ingin dilihat manusia, itu adalah syirik. Karena apa? Bukan karena Allah. Tapi takut beribadah karena takut dilihat manusia adalah riya. Maka mana caranya supaya tidak riya? Datang baik ke masjid, sholat, minta sama Allah agar terus memperbaiki hati kita. Maka banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Insyaallah Allah yang akan meluruskan hati kita. Maka hadirin rahimakumullah, kami tekankan di sini yang pertama, semata-mata niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh karena yang lain. Kemudian syarat yang kedua kata para ulama, ibadah itu akan diterima termasuk salat kita adalah harus mencontoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Jadi salat kita itu harus ada contohnya, harus ada dalilnya. Jangan macak-macak. Tanpa mempermasalahkan khilafiyah. Ya, dosa ngeributi lagi masalah perbedaan khilafiyah. Lah selesai itu di para ulama dulu. Aku heran kalau sengaja sekarang masih ada lagi yang ngulang-ngulang lagi persoalan hal tersebut. Lah ketinggalan zaman. Ngeributi usoli dak usoli, kunut dak kunut. Nak pakai apa? Doa berjamaah puida, zikir jamaah puida, itulah selesai. Bagi anda yang pakai kunut silakan berkunut, yang tidak galak juga tidak apa-apa, yang salah yang tidak sholat, selesai. Ini masih baik. Dan kami sedihnya selalu menganggap dirinya paling sunnah. Nah ini yang tak lemah. Kajiannya beda, kajian sunnah, seolah-olah di luar dari mereka tidak nyunnah. Nah, ini juga salah gitu kan. Paling merasa dirinya paling sunnah. Kita ini aswaja ahli sunnah wal jamaah. Selama sumbernya dari 4 imam mazhab yang diakui oleh ulama dunia nyambung ke Nabi SAW, ahli sunnah wal jamaah, selesai. Tidak perlu nak mempermasalahkan, oh ini Syafi'i, oh ini Hambali, oh ini Hanafi. Maaf kalau tempat kami di Macan Lindungan masih aja itu. Ini masjid Syafi'i, di luar Syafi'i tidak boleh. Oh na'udzubillah min zalik. Jika apa dia lah ya ini. Tua masjid pula, maaf dengan segala hormat kami katakan. 4 imam ini diakui oleh ulama dunia. 4-empatnya terbaik di zamannya dan sudah tak perlu dipertanyakan lagi. Tinggal kita milih baik dan tak perlu kita persoalkan. Bagi anda yang tak galak kunut, ya sudah diam baik. Walaupun kalau kata Ustadz Hadi Hidayat, haknya imam itu untuk diikuti, untuk ditaati, betul? Bukan untuk diselisihi, apalagi diabaikan. Maka mohon maaf, seorang makmum yang bijak adalah manakala imamnya kunut, maka sebagai makmum sebaiknya kita ikut kunut, karena kita memenuhi hak imam. Nah itu pun sebaliknya, kalau imamnya tidak kunut, kita jangan ngangkat tangan dewean, nyari balak namanya itu. Pada saat itu sholatnya tidak lagi berjamaah dengan imam kalau kita melakukan gerakan yang tidak dilakukan oleh imam. Mudah jadi makmum nih, pahalanya besar. Kalau dosa ditanggung oleh imam, betul lah. Tinggal melok biar pegawai imam. Imam tidak kunut, kita tidak kunut. Imam kunut, kita melok kunut. Tidak hafal doa kunut, tinggal ngamin ke baik. Amin, 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 selesai kan? Tidak salah. Maka ini perlu hadirin rahimakumullah kita perhatikan tanpa mempermasalahkan khilafiyah. Galak kami ketika kajian ditanya, Ustaz, mana yang benar Ustaz? Takbiratul ihram itu yang Allahu Akbar yang sejajar dengan bahu, atau Allahu Akbar yang sejajar dengan daun telinga? Mana Pak Bu yang benar? Hah? Benar? Benar kalau nak cak ini Allahu Akbar, silakan ada dalilnya. Yang Allahu Akbar ada dalilnya.
Kalau Imam Syafi'i sejajar dengan daun telinga. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi yang sejajar dengan dado. Yang salah tuh Allahu Akbar. Ado aja itu. Hah? Bukan, macak-macak baji. Bukan ada dalilnya. Ngapu tinggi-tinggi. Allah, katik namanya untuk ngangkat pucuk ini. Terus yang tak lemaknya tadi, tangannya diputernya pula. Nah, alasannya tak lemak Ustaz, madai tangan kiri dulu dah baru tangan kanan, makanya sat diputer dikit baru diletakkan. Itu namanya macak. Kalau ada sahabat Umar berdempang berlemah ini ya, silakan yang nak cak ini laju, jangan permasalahkan. Banyak contoh, termasuk ketika bersedekap. Ada yang mohon maaf tangannya pergelangan tangan ketemu, boleh. Geser sedikit, boleh. Yang genggam tangan ini boleh. Ada yang tak boleh itu dicain lah. Ini tak kati aku nemu. Ini jablay ini nih. No. Kedinginan, ya deh. Oh, kalau posisinya ada yang maaf di bawah pusat, boleh. Imam Hanafi. Maka kalau pernah nonton film Muhammad Al-Fatih, cover depannya itu Imam Muhammad Al-Fatih sedang memimpin sholat penaklukan Konstantinopel. Posisi tangannya di bawah pusat. Dan ini biasanya banyak daerah Turki dan IPB. Tahu IPB? India, Pakistan, Bangladesh. Nah, mereka mazhabnya Hanafi. Tangannya ketika bersedekap di bawah pusat. Nah, naik dikit Imam Malik di pucuk perut. Ya, makanya yang perutnya besar kejingokan kalau Imam Malik nih. Ya, kalau aku galak aku tahan napas jadi kejingokan perutnya besar. Ya. Nah, ini Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i itu di atas dada, di atas perut, di bawah dada, di diafragma. Nah, ini Imam Syafi'i. Imam Hambali naik dikit di dada. Tapi aku pernah juga ada yang di sini di leher. Ciku yang Imam Mano ini, apa Imam Samudra mungkin ini macam-macam mungkin kalau baik tak? Karena yang aku cari yang ketemu keempat dalil itu di bawah pusat ado, di pucuk perut Imam Syafi'i, di pucuk perut di bawah dado, Imam Hambali di dadonya. Nah ini di leher. Cak ini ngapulah wak ini gitu leher yang dia kedinginan gitu mungkin tidak Cuman jangan langsung nyalahi, tanya dulu. Termasuk mohon maaf ada juga yang tidak bersedekap. Sebagian dari Imam Malik tidak bersedekap. Kalau yang haja di Maroko, di sebagian negara di Afrika itu tangannya di bawah. Karena mereka bermazhab Imam Malik, ya. Tapi hati-hati, wong Syiah juga tidak mereka tidak bersedekap, tangannya seperti ini, hati-hati. Makanya bertanya dulu, jangan sampai galak mudahnya nyalahi. Paling lemah nyingoknya itu kalau kita lagi haji umroh, kejingokan galau. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang ini. No, jingok. Oh, inilah indahnya Islam. Seluruh madhab berkumpul jadi satu dan tidak saling nyalahi. Beda dengan kita di sini, asal beda dikit. Oh, bid'ah, langsung bid'ah keluar, cacam. Alangkah hebat kau mengeluarkan kata-kata bid'ah. Hati-hati, dikit-dikit mengeluarkan kata bid'ah, tidak terbukti kebid'ahan itu, maka akan kembali kepada yang mengatakannya. Hati-hati. Nih. Termasuk ucap ini bacaan, nak maki Allahu Akbar kabiro, lajulah. Yang paling singkat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa iftitah itu yang paling pendek. Boleh sampai situ baik, tidak mesti pakai yang terusannya, boleh. Itu yang paling pendek iftitah. Nah, tambah inna sholati wa nusuki, boleh, silahkan. Atau Allahumma ba'id baini, boleh, silahkan. Yang kami baca sejarah, Nabi kalau ngimami berjamaah lebih sering pakai Allahumma ba'id kalau dia ngimami. Tapi kalau beliau sholat dewek ketika tahajud, yang beliau baca apa? Inna sholati wa nusuki dan seterusnya yang panjang ketika beliau sholat sendirian. Silakan nak ambil yang mana. Kalau sekiranya waktunya terbatas, yang ekspres ambil yang paling pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Langsung baca Fatihah. Fatihah juga ada ragamnya. Ada yang disirkan,
Ada yang dijaharkan, betul? Imam kita tadi jahar ya. Berarti Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Imam Syafi'i. Ya. Kalau Imam Hanafi tidak nian sama sekali. Tidak dibaca basmalahnya, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Imam Hanafi. Imam Hambali sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam Malik rakaat pertama dijaharkan, rakaat kedua sir. Dan empat-empatnya ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita sebagai umat Islam disuruh milih, jangan ngawe ke empat-empatnya sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diberangkat sekaligus kan, diam dulu, sir dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh, tetap harus milih salah satu. Mana yang kita yakini. Nak milih Imam Syafi'i silahkan, yang lain juga tak masalah, tidak perlu dipersoalkan. Kemudian ketika sujud, mana yang duluan? Yang turun, dengkul dulu apa tangan dulu? yang turun dengkul duluan, coba tunjuk tangan dulu yang turun dengkul duluan. Yang turun tangan duluan, ada maksudnya. Dua-duanya benar. Ya. Kalau Nabi ketika beliau masih gagah, dia dengkul duluan turun. Ketika sudah mulai masuk usia senja, aku dah galak ngomongin tua, kayak kesinggung yang tua. Usia senja, ya tak? Istilah itu lah masuk asar, ya tak? Belum maghrib tapi. Kalau sudah masuk usia senja, Nabi lebih sering tangan dulu yang turun ketimbang dengkul. Biasalah cara umur senja, ya tak? Apa istilahnya tuh? Dengkul nih, istilah punyanya. Osteo, apa itulah itu. Nah itulah pokoknya. Dan dua-duanya benar. Tidak usah dipersoalkan. Yang salah tuh kalau kening duluan yang turun. Allah, coba lah membaca kening duluan turun. Kalau patah pinggang kamu, nak turun ke kepala duluan. Itu dia. Kalau baca dari tegak, dari itidal langsung turun ke kepala. Dengkulnya belum turun, tangannya belum turun, kepalanya duluan. Allahu Akbar. Jangan baca muat gawe ini. Lalu contoh tinggal gawe ke baik. Dan tidak usah dipermasalahkan. Silahkan. Kami juga galak ditanya, Ustaz, aku tadi nyingok di samping aku tuh Ustaz, ketika dia tahiyat Ustaz, tangannya tuh muter-muter Ustaz, ngoter-ngoter. Oh. Jadi ku jingok cak lemah Ustaz, ku melok ibu lo Ustaz. Oh, ngoternya bulu. Mana lah kira-kira Ustaz, hukumnya Ustaz? Apa ku jawab? Solat kau batal. Ngapa batal Ustaz? Apa urusan kau nyingok tangan wong? Dia nak ngoter, nak idak kendaklah dia tangan dia. Apa urusan kau nak nyingok tangan dia nak ngoter apa idak? Oh tak boleh, tak boleh. Kita tuh fokus dengan gerakan kita dewe. Tak boleh kita nyingok wong. Masa tiwong 3 kali gerakan besar kita lakukan batal solat kita, betul tak? Apalagi melok wong. Oh, ngoter-ngoter. La haula wala quwata illa billah. Ada pula manusia model itu. Maka yang kami ketahui dalam beberapa kitab fikih, kalau tahiyat itu, kalau Imam Hanafi dia dari awal, dari at-tahiyatul mubarak sudah tegak duluan, itu Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i pas syahadat, asyhadu alla ilah, tegak, betul? Dan ini mayoritas kita pakai di Indonesia, betul? Kalau Imam Hambali pas la ilaha illallah baru tegak. Timbis sedikit dengan karena kan Imam Hambali kan muridnya Imam Syafi'i. Kalau gurunya pas asyhadu, pas muridnya la ilaha illallah. Nah yang agak beda dikit Imam Malik. Kalau Imam Malik ini setiap lafaz Allah beliau menggerakkan tangannya.
At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Digerakkan, bukan dioter. Habis itu diputar ya. Kalau jauh untuk ngoter kan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jadi setiap lafaz Allah bergerak. Nah yang ngoternya aku belum ketemu. Cuma mohon maaf, jangan langsung disalahi. Kalau ya itu adu dalil, tanya. Tapi setelah sholat, jangan cak budak tadi nyingok lemak ngoter-ngoter, dia malah ngoter pula. Ini namanya maca. Hal sepele kadang. Ya, saking gitu lemah antusiasnya sholat. Hadir rahimakumullah. Termasuk juga hadir rahimakumullah dalam konteks berjamaah. Ya sampai jam berapa gitu? Sampai syuruk. Berapa waktu lagi? 7 menit lagi. Nah, dikit lagi kalau itu ya. Termasuk dalam konteks sholat berjamaah. Penting bagi kita laki-laki memastikan diri kita berjamaah 5 waktu di masjid, kecuali yang ada uzur syar'i. Kalau kata uzur syar'i, sholat kita berjamaah di masjid. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa lam yakhsha illallah. Quran surah At-Taubah ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidku, kata Allah, mereka lah orang yang benar beriman kepadaku dan hari akhir, dan mereka tidak takut kecuali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pasti jangan sampai maaf nih, masjid kita sudah megah, bagus, fasilitasnya memadai, ambalnya lemak, AC-nya dingin, tapi yang sholat sedikit, segelintir wong baik, kemana coba? Sedih gitu kadang, mohon maaf ya. Umat Islam ini pinter bangun masjid, tapi tak pandai memakmurkan masjid. Dan yang paling jadi tolak ukur memakmurkan masjid adalah dengan sholat berjamaah. Acara yang lain itu tambahan baik. Nah ada kajian lah, nah ada peringatan PHBI lah, itu tambahan kalau. Yang paling utama adalah sholat berjamaah 5 waktu itu. Nah mana kita pastikan masjid kita ini tetap ramai ya. Apalagi 3 waktu, maghrib, isya, subuh, terutama subuh ini, luar biasa. Aku tidak tahu berapa kakak di komplek Bang Raya ini. Kira-kira berapa kakak lah, Bos? 200-an kakak. 200 kakak, kalau laki bini lagi 400, betul tak? Jingoklah sholat subuh, udah berapa banyak orang di sini. Itu menunjukkan betapa kepedulian kita terhadap masjid itu masih sangat rendah. Padahal luar biasa masjid kita sudah bagus, bahkan pengurus berusaha cak mano caranya membuat jamaah senyaman mungkin, betul? Apalagi ini kalau salah Ustadz Deris Sulaiman ini, imam lah hafiz pula, masya Allah, kurang apa lagi? Masjidnya lah dingin, amalnya empuk, nguling-nguling, tak apa-apa. Kalau berani pula nguling-nguling, tak? Biasanya budak-budak yang kalau nguling-nguling nih. Maka alhamdulillah, bersyukurlah kalau dalam sholat kita juga ngajak anak cucu kita untuk berjamaah di masjid. Kenapa? Dan mohon maaf ketika anak-anak kita ajak sholat di masjid, minta tolong dan jangan dimarahi budak-budak kalau dia bermain. Namanya budak, namanya anak-anak, dunianya dunia bermain. Ketemu dulurnya, nah itu nah, belakang itu nah, duit kok itu nah, tahu-tahu itu. Memang dunia dia tidak apa-apa. Yang penting diingat ke baik, jangan dimarahi. Ini kadang sedih aku di masjid di luar sana, budak lagi lemak-lemak disegai, woi men kamu nak ribut, dosa sholat di masjid. Tidak lagi dia ke masjid seumur hidup. Trauma dia, kenapa? Aku ke masjid kaget dimarahi. Ingat ke baik, kalau aku lagi jadi imam, anak-anak silakan sholat, yang boleh bergerak cuman badannya, mulutnya diam, sudah diamlah itu dia. Ingat kita sholat bergerak ya, yang gerak adalah anggota tubuh, mulutnya diam dia. Satu, yang kedua minta tolong bagi yang bawa anak, bawa cucu lagi sholat berjamaah, tolong posisikan diri anda berada di dekat dengan anak anda. Jangan anak di mana, bak di mana. Terus kalau pacak, kalau memang bawa anak cucu, posisikan diri kita di paling ujung sekali, jangan di tengah-tengah. Kaget kalau kita ngajak anak, ngajak cucu, anak kita di samping kita, posisinya di tengah, anak kita berlari-lari, putus sab sholat itu.
Ngapa putus Ustaz? Contoh, ini satu sab, di tengah ada bapak bawa anak sampingnya. Pas lagi sholat, tiba-tiba di tengah sholat, namanya budak kan? Tiba-tiba dia berlari. Namanya anak-anak kan? Oh, ada kawannya main keltak, kenapa sih? Yang lagi rame itu kotak. Lato-lato, dah. Nyingok, kotak. Berlari dia, memarahi. Kan kosong sab tadi kan, betul lah? Kalau yang faham, yang sebelah kiri akan ngerapat, betul lah? Pas sudah ngerapat, baik lagi dia. Nah, tempat aku itu ditempati oleh orang lain, didorongnya. Jadi balak tak mah itu. Kalaupun tak didorongnya, minimal dia nangis. Aku nak kati tempat solat lagi. Karena apa? Tempat solatnya dipakai oleh uang. Itu gawainya kalau solatnya ada budak kecil di tengah. Makanya tak boleh, kata Nabi, anak-anak itu mutus kesab solat. Maka kalau bawa anak, bawa cucung, posisikan di ujung sekali. Atau kalau sesuai dengan tuntunan syariat itu, posisi yang benar itu setelah imam, depan sekali itu laki-laki dewasa, belakangnya adalah anak-anak kecil laki-laki, kemudian anak-anak kecil perempuan, di belakang sekali baru ibu-ibu. Ibu-ibu paling ujung sekali, bukan paling depan. Maaf, sampai ke padanya, nak kamu marah pun tak kendala kamu. Kalau baik diundang lagi, tak diundang lagi, sudah, tak apa-apa. Aku baru sekali ngisi ceramah di sini, dah. Ya, diundang lagi, alhamdulillah, dah. Tidak kelewatan, dah. Kelewatan balik lagi, nama kelewatan, dah. Itu baik sampai ke anak-anak. Nah, terus kalau pacak-cak beliau didoloroi anak tu, mantep, biar mereka terbiasa dengan masjid. Maka ingat pesan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, kalau kalian tidak mendengarkan lagi riang tawa anak-anak di dalam masjid, maka kalian akan kehilangan generasi terbaik Islam di masa mendatang. Maka bersyukur kalau masih ada anak-anak di sini, alhamdulillah. Mohon maaf dengan segala hormat, umur kita nih paling banter 10-20 tahun lagi, betul lah? Setelah itu habis. Siapa lagi yang akan menggantikannya kalau bukan anak-anak kita, cucung-cucung kita ini? Maka mari kita ajak mereka untuk mencintai masjid. Habis sih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun singkat bisa menjadi pembelajaran buat kita galau-galau, terus menjadi pengingat buat kita galau-galau, terutama buat kami dewek, betapa pentingnya kita memperhatikan kembali sholat kita. Karena bulan Rajab adalah bulan itu dengannya perintah sholat, maka pastikan sholat kita adalah sholat yang akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, agar amal yang lain pun diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan langsung doa. Atau oke, kalau memang ada nak bertanya silahkan diaturi. Oke, silakan Pak Haji. Masya Allah ada 2 orang, silakan Pak Haji. Izin minum dulu diaturi. Ini kejadian saya pada sholat zuhur. Oke. Saya mengadakan sholat sunnah pada zuhur. Oke, kau Badiah ya? Datang dari belakang. Oh nepak, oke. Kalau sholat fardu kan, nah ini sholat Bismillah. dia gimana itu? Saya tetap mengerjakan 2 rakaat kan. Jadi Pak Haji terus ke baik. Yang Pak Haji lakukan pada itu meneruskan saja gerakan sholatnya atau melakukan gerakan yang seolah-olah memberikan isyarat nolak. Tidak. Oke. Nah, itu sebuah sikap yang bijak Pak Haji. Di beberapa mazhab, yang paling benar adalah seperti itu. Kalaupun kita melakukan sholat sunnah, tiba-tiba di belakang kita ada yang pengen ngajak berjamaah, biar kebaik, tidak apa-apa. Tanpa kita merubah niat kita, tanpa kita merubah bilangan rakaat kita. Contoh, kan sholat sunnah kau ba'diyah kan 2 rakaat cuma. Jangan gara-gara ada belakang itu nak berjamaah 4, kita nambah jadi 4 rakaat, ada usah. Kita macak-macak pula namanya itu kan. Ya kan? Cukup tetap 2 rakaat, tidak masalah. Nah itu ada sebagian mohon maaf yang memberikan isyarat, tidak usah. Atau seperti ini, maaf kami mencari dalilnya lemah. Dan artinya khawatirnya apa? Kita nambahi gerakan sholat. Iya kalau ngerti orang di belakang itu, ini ngapo tangannya main ini. Mending udah ngerti, diajak nyetos, selesai. Mending udah ngerti tak? Mending ngerti lemah. Masih mending yang cak ini. Ada yang kami pernah ngomong yang melakukannya. Asal ditepak, ditepis yuk. Ngapo jung tepas tepis main. Terus ke baik sholat, tidak apa-apa. Dia cuma minta berjamaah baik, tidak masalah. Mohon maaf kalau seluruh wong sudah sholat galau, tiba-tiba ada wong baru datang,
dia pengen dapat pahala sholat. Siapa yang galak sedekah sholat? Boleh sholat lagi gitu. Terus sholat apa kita Ustaz? Boleh sholat sunat mutlak. Sholat mutlak itu boleh kita lakukan kapan baik, betul lah? Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan rakaat, silahkan sedekah. Bukan cuma duit baik, sholat pun boleh di sedekah ke. Maka benar Pak Haji. Jadi biar kebaik, dia nak nerus ke apa, dia nak berjamaah dengan Pak Haji, dia melok gerakan Pak Haji terus kebaik. Tak usah terus kebaik. Itu yang jauh lebih kuat dalilnya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi, silakan Pak. Alhamdulillah. Kalau di antara sholat dia penesan di dalam, terutama aku, yang anak kalau penesan di luar baik, itu dampak dari psikologis yang dimungkin Ustaz Al-Fatih itu. Kalau nak penesan di luar baik, tapi kan masih di luar masjid kan, tidak apa-apa. Yang jangan tuh, kamu nak ribut, kamu balik ke rumah, balik, dia kan lagi masjid. Ribut di luar masjid, di pelataran masjid, tidak apa-apa. Ya suruh keluar, tidak masalah. Yang pasti tolong diingatkan anak-anak, nak, waktu sholat kita sholat, selesai sholat lajulah kamu nak main. Namanya budak, lagi-lagi mohon maaf dengan segala hormat, dunia mereka dunia bermain. Maka coba kita ingat-ingat dulu waktu kita kecil dulu, pernah tak kita main-main di masjid? Kalau jangan-jangan lebih aktif lagi tuh daripada anak cocong kita dulu. Kalau aku ingat aku dulu waktu masih galak sholat di masjid, nguling-nguling lagi ada salto, serajangan dengan kawan biasa namanya cara anak-anak dunia mereka. Aku lagi mela kalian anak-anak, cuman jangan kelemahan lemak uji Ustaz di balai dah, tetap baik, jangan macam-macam, apalagi sholat di luar sholat silahkan, tidak apa-apa. Lebih baik mereka bermain di masjid daripada mereka main di kafe di luar yang tidak keren. Apalagi sekarang lagi musim penculikan, tidak? Oh, kemarin rame di Izudin, ada anaknya kata nak diculik. Nauzubillah min dzalik. Tidak apa-apa mereka, diingatkan saja. Tolong ya, ngomongnya baik-baik. Insya Allah budak itu kalau dikasih tahu lama-lama ngerti dia. Memang tidak pajak sekali Pak Haji, perlu berulang-ulang kali, wajarlah. Kita yang dewasa bila berulang kali masih ngulangi, apalagi anak-anak. Jadi kalau mereka mainnya di luar silahkan, selama masih di lingkungan masjid, insya Allah itu akan jauh lebih baik buat pertumbuhan psikologi mereka, insya Allah. Jadi mereka tetap mencintai masjid itu. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin di sini semuanya banyak sebagian imam-imam masjid yang hadir. Masya Allah, tabarakallah. Kami ada problem kadang-kadang kita mungkin sudah belajar semua masalah sujud sahwi, tapi kita di lapangan ada yang kita lupa dan mereka tidak mengingatkan. Oke. Nah, terus sebagian ada yang sudah bubar, sebagian masih. Apakah kita menyuruh sama-sama sujud sahwi sebagai tanggung jawab? Apakah mereka saat itu sujud sahwi sendiri-sendiri atau kita koordinir gimana itu? Oke. Ketika seseorang jadi imam, dalam praktiknya dia khilaf gerakan atau khilaf kalau bacaan, selama dia bukan rukun tidak ada masalah. Contoh kalau dia lupa baca Fatihah, tidak baca, dia harus sujud sahwi karena Fatihah merupakan rukun. Tapi kalau tidak baca ayat pendek, tidak baca iftitah, katanya masalah karena itu sunnah dalam sholat. Terus apa yang harus dilakukan? Kalau sesuai dengan syariat, sebaiknya dia mengajak makmum setelah tahiyat, sebelum salam, sujud sekali lagi. Sujud sahwi, sujud untuk menutupi kekhilafan tadi, kekelupaan tadi. Tapi kalau pertanyaannya kalau lupa galau mak mano, hadza min fadli rabbi, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya lupa. Iya, puasa, lupa makan 3 piring, tidak apa-apa. Cuman kalau 3 piring itu bukan makan lagi, bukan lupa lagi, itu nambah, itu namanya. Nah,
Iya. Makanya tadi Pak, al insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau dia masih salah, dia masih manusia. Kalau dia masih lupa, dia masih manusia. Satu. Yang kedua, cak mano. Maka ketika kita teringat, silahkan. Boleh secara personal atau kita ingatkan jamaah. Karena kita sudah selesai. Ketika sudah salam, putus hubungan antara imam dengan makmum. Kata urusan lagi. Setelah salam. Jadi ketika imam assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, selesai hubungan gitu. Karena yang ke kiri itu sunnah. Jadi boleh kalau ingat, oh iya kita tadi lupa, silakan sujud sahwi masing-masing. Silakan dewe-dewe. Tidak perlu Allahu Akbar serempak kayak diomongi ajaran baru pula. Karena sudah selesai sholat di luar sholat. Tidak pun tidak apa-apa Pak. Contoh sampai rumah masih tidak teringat juga, tidak apa-apa. Hadza min fadli Rabbi, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Allah itu Maha Pengampun. Sifat manusia lupa itu menunjukkan kita benar-benar manusia. Ya, tapi jangan ecek-ecek lupa itu Pak intinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu Pak ya. Tidak usah dikornir lagi, lakukan secara sendiri-sendiri karena sudah di luar gerakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Habis ya? Baik, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di kesempatan kali ini menjadi salah satu amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin. Dan kita tutup doa dengan berdoa. Ya kalau apa pencerahan ini melo menak doa berjamaah laju, tidak juga laju, cuma tapi mari biar afdol, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hajat dan keinginan kita dikabulkan. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal riba wal zina wal fitan wal mihan wal musibah wal corona wal fahsya wal munkar ma zahara minha wa ma batan min biladina Indonesia khassah wa min buldal muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma ansuril ikhwanal muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Palestin wa fi Suria wa fi Rohingya wa fi Uyghur wa fi kulli bil muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.